Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dimas Novan Cahyono dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya dapat tugas dari dosen mata kuliah kewirausahaan. Jadi sebelum kita memasuki pembahasan, terlebih dahulu jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan lupa hidupkan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, di sini saya akan meresum tentang webinar AgriTrack Seri 1 dengan tema pembangunan pertanian era new normal, menjaga eksistensi untuk kesejahteraan pertanian dan konsumen, yang diselenggarakan oleh program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember. Ya, dengan para pemantik yang pertama, Profesor Dr. Ir Bustanul Arifin, Wakil Ketua Umum Perhepi Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dan yang kedua, Dr. Ir Evita Soleha Hani MP, Wakil Dekan 1 Fakultas Pertanian Universitas Jember. Dan pemateri yang ketiga, Ir Hadi Sulistyo MM, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Dan pemantik keempat, Endang Rahmat Hakim, Community Tani Hub Group. Dan yang kelima, pembahas Profesor Dr. Ir Rudi Wibowo MS, Dekan Pasca Sarjana Universitas Jember, dan dimoderatori oleh Dr. Ir Joni MMA MRURM, Koordinasi Program Studi Magister Agribisnis Universitas Jember. Di sini kita akan memasuki pembahasan resuman. Yang pertama, peran Perhepi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal baru, oleh Profesor Dr. Ir Bustanul Arifin MSc. Perekonomian Indonesia mulai melambat, pertumbuhan pertanian rendah 0,2, perdagangan 1,60, konstruksi 2,90, pertambangan 0,43, pangsan 12,84%, industri kecil 19,98%, keuangan dan asuransi 10,87%. Transformasi struktur perekonomian masih belum mulus. Penggunaan teknologi modern dan peningkatan nilai tambah pertanian belum menjadi normal baru pasca pandemi COVID-19. Rekomendasi dan reposisi kebijakan. Adaptasi pelaku pertanian pasca COVID-19 dalam menghadapi situasi new normal terbagi dua fase. Yang pertama, antisipasi dan mitigasi krisis pangan, dan poin kedua, pola baru on-farm dan agroindustri. Pembangunan agroindustri atau peningkatan nilai tambah dapat bervisi regional, desa atau kota. Dan yang kedua, strategi pendidikan pertanian dalam era new normal, oleh Dr. Ir Evita Soleha Hani MP. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru atau tatapan kehidupan yang baru, new normal, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19, sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan. Gerbang perubahan COVID-19 menjadi pelajaran birokrasi di dunia,
Pemerintahan dipaksa berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan. Pemerintah tidak sekedar mengatasi pandemi yang makin darurat ini, tapi juga untuk antisipasi strategi perencanaan dan pembangunan ke depan. Mengatasi COVID-19 bagi universitas. Berbagai macam fungsi. Yang pertama, yang terpenting universitas adalah lembaga pendidikan di mana mahasiswa belajar dan di mana dosen melaksanakan pengajaran. Yang kedua, universitas berfungsi sebagai kota kecil. Dan yang ketiga, universitas adalah pengusaha lokal utama dan pendorong keekonomian lokal. Keempat, pada akhirnya banyak rumah sakit menempati sivitas akademisi di garis depan dalam sistem perawatan kesehatan setempat. Kunci keberhasilan pendidikan. Yang kedua, kesadaran kepuasan konsumen. Yang ketiga, kesadaran kompetensi. Kebijakan pertanian terkait penanganan pandemi COVID-19 bagi pelaku sektor pertanian oleh IR Hadi Sulistyo MSI untuk mewujudkan swasembada berkelanjutan serta ketahanan pangan dalam satu dasawarsa ke depan di kondisi yang kondusif. Yang kedua, ketahanan pangan sangatlah ditentukan peran petani serta stakeholder yang mengawasi sistem produksi dari keterjaminan penyediaan teknologi, sarana produksi hingga industri hilirnya. Fasilitas kebijakan yang memberikan kemudahan petani mendapatkan subsidi teknologi, mekanisme dan fasilitas penunjang budidaya, perlindungan pasca serta kebijakan impor terbatas diperlukan untuk kembali menggairahkan sektor pertanian. Dan selanjutnya, strategi digital dalam menghubungkan petani dan konsumen, komunitas petani di era new normal oleh Endang Rahmat Hakim. Tani Hub ini menghubungkan para petani dengan berbagai usaha pembelian atau konsumen. Cara kerja Tani Hub, petani langsung memetik hasil pertanian. Setelah itu melakukan pengemasan di warehouse. Setelah produk dikemas langsung disalurkan ke pembeli atau konsumen. Dan pembahasan terakhir, kesehatan petani dan konsumen oleh Prof. Dr. IR Rudi Wibowo MS. Sistem pertanian dan pangan FAO 2020 berdampak besar pada permintaan untuk penghasilan produksi. Teknologi sangat penting untuk bagaimana upaya meningkatkan produktivitas. Peran konsumen dalam menggunakan barang ekspor dan memanfaatkan media sosial sebagai pelaku ekonomi pertanian. Ini adalah salah satu bukti jika saya telah mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Universitas Jember, program studi agribisnis. Ini adalah salah satu sertifikat ya. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video saya. Sampai jumpa lagi. Thank you very much.